kita lanjutkan, masih terkait pada organ ginjal. Lanjutan terkait organ ginjal. Nah, pada fungsi organ ginjal yaitu adalah mengendalikan penerimaan qi, mengendalikan penerimaan qi atau energi. Jadi ginjal itu dia juga menerima qi dari paru-paru. Jadi paru-paru ya memperoleh qi atau energi dari mana? Dari udara atau dari oksigen yang dihirup. Nah, itu adalah qi bersih. Qi bersih itu adalah dari udara, dari oksigen. Nah, kemudian qi itu yang ada di paru-paru, di dada, itu harus turun ke bawah, yaitu menuju ke ginjal. Nah, kemudian ginjal harus menerima qi tersebut, kemudian juga harus memegang atau menahan atau juga mengikat. Nah, memegang atau menahan atau mengikat. Jadi qi yang sudah diberikan paru-paru kepada ginjal itu harus diterima, kemudian dipegang, atau ditahan atau diikat, digenggam oleh ginjal. Nah, itulah fungsi penerimaan qi oleh ginjal. Kenapa harus dipegang? Supaya dia tidak kemana-mana, fokus menuju kepada ginjal. Ibarat seperti seseorang yang memberikan suatu benda dari atas ya ke bawah, jadi yang menerima yang ada di bawah ya itu harus diterima, kemudian dipegang, dijaga supaya tidak jatuh atau supaya tidak meleset dan kemudian terlempar seperti itu. Nah, ya misal seperti memberikan gelas ya, kita yang memberikan kan di atas ya, seolah-olah paru kan memberikan qi ya, diberikan ke bawah ke ginjal. Nah, ginjal yang menerima itu harus kemudian diterima dan dipegang ya, diterima dan dipegang dan ditahan supaya supaya tidak tumpah atau supaya tidak kemana-mana terlempar, tidak jatuh. Nah, tetapi ketika fungsi ginjal ini terganggu di dalam penerimaan qi, misal karena ginjalnya lemah sehingga gagal dalam menerima qi dan juga memegang atau menahan qi, akibatnya apa? Akibatnya istilahnya adalah qi memberontak atau qi-nya itu terlepas atau berbalik atau kembali lagi. Seperti itu. Sehingga diibaratkan tadi, ketika suatu benda itu ketika diberikan tidak diterima dengan baik, tidak dipegang, ditahan dengan baik, akhirnya dia terlepas ya, bisa tumpah, bisa terlempar. Nah, di sini kalau qi itu bisa memberontak, artinya adalah tidak turun ke ginjal, diterima ginjal dengan baik, kembali lagi ke atas menuju ke dada, sehingga apa? Sehingga di dada akan terjadi sesak napas, akan terjadi asma. Kenapa? Ya karena di dada terlalu penuh dengan qi yang memberontak ya, energinya berkumpul di dada terlalu banyak, yang harusnya diterima oleh ginjal ya di bagian ciau bawah, malah justru kembali lagi ke ciau atas, ke bagian dada, sehingga dadanya terasa penuh, sehingga terasa sesak napas, kesulitan bernapas, tekanan pada bronkus ya, atau penyempitan pada saluran pernapasan yang akan di dalam medis akan disebut sebagai asma ya, seperti itu. Sehingga
akan mengganggu pernapasan karena di dalam dada terlalu penuh dan menjadi mendesak. Nah, ini yang biasa terjadi pada asma kronis menurut TCM seperti itu. Gejalanya adalah sesak napas yang sering terjadi dan berkepanjangan dalam waktu yang lama, sulit sembuh ya. Karena apa ya? Karena ginjalnya ini yang lemah atau defisien sehingga gagal dalam mengendalikan penerimaan Qi. Seperti itu. Atau karena ginjalnya justru dia penuh. Artinya penuh itu misal karena terkena lembab atau terkena serangan patogen yang lain sehingga mengganggu fungsi-fungsinya. Seperti itu. Ya, intinya adalah menjadi lemah fungsi penerimaan Qi oleh ginjal. Oke, kita cukupkan, cukup singkat dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.